dia bilang anak itu kan ya seperti spons ya gitu. Dia akan menyerap apa yang terjadi di lingkungannya sadar ataupun nggak sadar. Kita juga perlu paham bahwa menasihati pun ada seninya gitu kali ya. Buat aku sih harus berjalan berdampingan ya dua-duanya. Jangan sampai kita ngasih tahu aja, nasehatin aja, tapi kitanya nggak lakuin sebagai orang tua. Dan kebalikannya, kita ngerasa udah nyontohin, tapi kita juga nggak ngingetin nih ke anak kita, nanti kitanya ngerasa frustasi juga. Jadi kalau buat aku di Montessori sendiri kan ada satu pakem di mana dia bilang anak itu kan ya seperti spons ya gitu. Dia akan menyerap apa yang terjadi di lingkungannya sadar ataupun nggak sadar. Jadi yang paling pertama ya orang tuanya dulu yang harus jadi contoh, jadi tauladannya. Kalau mau anaknya punya rutinitas A, ya lakukan rutinitas itu gitu. Dan kalau misalnya merasa nggak mampu punya rutinitas yang A, ya nggak bisa dipaksain juga. Nah, tapi setelah kita udah contohin, sesekali juga menurut aku diingatkan juga sangat penting ya. Apalagi mungkin nggak ke anak, tapi ke pasangan. Kadang itu yang suka aku omongin juga ke pasangan aku kayak, aku tuh udah berusaha loh punya rutinitas A, B, C, D, E, F, G. Bisa ya kayaknya kamu juga bantu untuk ingetin anaknya, atau bantu untuk lakuin juga. Atau ya kalau misalnya anak melakukan kesalahan, ya kita bisa kasih masukan atau kita berikan nasihat, tapi yang udah pasti kita lakuin. Jangan kita kasih nasihat yang kita cuma tahu teorinya aja gitu, nggak kita praktekin. Kalau Kak Disha gimana? Kalau nyontohin doang, kadang anak itu cuman ya praktikalnya aja. Mungkin kita juga butuh menambahkan konsep-konsep besarnya melalui nasihat. Dan menurutku nasihat itu jangan sampai sembarangan menasihati gitu ya. Apalagi untuk konteks-konteks yang tidak relevan dengan apa yang sedang dihadapi anak gitu. Misalnya nih, anak nggak lagi ngapa-ngapain gitu ya. Tiba-tiba ada berita di TV kalau ada anak yang nakal atau ngebully gitu. Terus kita bilang, tuh makanya jangan ngebully ya gitu ya. Harus nurut apa kata guru gitu. Anaknya lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan, jadi kayak ngerasa, emang aku kenapa mah gitu. Nah artinya tuh kita juga perlu paham bahwa menasihati pun ada seninya gitu kali ya. Kita perlu melihat dulu konteksnya. Misalnya nih anak menceritakan dia pulang sekolah terus dia bilang, tadi aku ngeliat mah ada temanku yang kayaknya diledekin sama teman-teman yang lain, aku sedih deh ngeliatnya. Nah dari situ kita bisa tuh masuk, itu adalah hal yang tidak seharusnya kamu lakukan juga gitu. Ketika kamu melihat teman kamu diledekin atau kamu melihat teman kamu sepertinya butuh bantuan, apa nih yang bisa dilakukan? Atau mencegah dia menjadi seorang pembuli misalnya gitu. Tapi ya dengan konteks yang memang relevan dengan saat itu gitu. Itu juga yang perlu orang tua pahami di samping dari melihat kapasitas anaknya dalam menerima nasihat. Pertama, jangan menasihati ketika anak baru bangun tidur. Karena otaknya belum connect, ya kan? Jadi pas baru bangun tidur dibilang, kamu tuh ya kenapa nggak cuci piring dari malam? Kan udah ibu bilang bla bla bla. Itu bukan menasihati ya jadinya. Itu jadi kayak serangan gitu. Kemudian yang kedua di saat makan mungkin gitu. Di saat makan anak itu butuh asupan dulu untuk bisa benar-benar ready menghadapi dunia ibaratnya gitu. Pas lagi makan kemudian terinterupsi dengan nasihat, apalagi yang tidak relevan gitu ya. Membuat tubuh anak pun menjadi bingung gitu, bagaimana merespon. Makanannya juga jadi nggak enak sih Kak? Makanannya jadi beda rasanya Iya. kan. Kemudian yang ketiga adalah ketika anak memang sedang lagi dalam kondisi yang sangat terpuruk ya. Misalnya gagal nih dalam satu perlombaan, udah dia lagi sedih gitu ya, terus kita nasihatin, makanya kamu tuh latihan yang bener, rajin-rajin, dengerin apa kata coachnya gitu. Itu nggak akan masuk ya teman. Kenapa? Karena di situ anak itu lebih butuh yang namanya kehangatan atau dari sisi emosional orang tua itu terkoneksi. Jadi lebih penting untuk memvalidasi dulu baru nanti setelah aman gitu ya, setelah anaknya tuh udah lebih connect nih, kita bilang otak atasnya yang kemampuannya untuk bisa berpikir logis, baru deh kita masuk di situ. Sebenarnya kembali lagi ke kita mau jadi orang tua yang kayak gimana sih kalau aku ya Kak. Tentunya juga kalau dengan kayak gitu kita harus nakar juga kemampuan kita gitu ya. Nggak bisa kita mau jadi, aku mau jadi orang tua yang seperti sosok A, tapi kita nggak punya kemampuannya, kita nggak punya resource-nya, nggak punya sumber dayanya untuk sampai ke sana. Itu juga nggak bisa. Jadi menurut aku yang paling pertama apa yang mau dicontohkan, ya kita fokus sama apa yang kita bisa. Mungkin kalau practically kalau aku ya, aku fokusnya kayak udah family value aku apa. Ya. Apa nilai-nilai aku sebagai individu, apa nilai-nilai aku sebagai orang tua, sebagai keluarga, itu apa nilai-nilainya. Nah, pertanyaannya udah punya belum sama pasangan? Udah pernah ngomongin belum? Nilai keluarga kalian apa gitu? Apakah itu kejujuran? Ya. Apakah itu integritas? Apakah itu rasa hangat? Atau apa?
apa yang menjadi nilai-nilai utama di kehidupan kalian, dan gak harus banyak, mungkin bisa 2, bisa 3, atau bisa 1. Kalau kalian lihat, wah keren juga ya jadi anak yang kayak gitu, keren juga ya orang tua kayak gitu, tapi itu bukan nilai kalian, ya nggak perlu dipusingin juga Iya, gitu. betul, Nanti betul. jadinya bingung sendiri juga. Jangan terlalu banyak comparingnya gitu ya. Benar. Jadi fokus sama apa yang kita percayai, fokus sama nilai kita, sama apa yang kita bisa. Karena sebenarnya untuk bisa jadi contoh itu adalah kita mengerti dulu kebutuhan kita apa. Kalau di rumahku misalnya, kita memang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai bahwa kita tuh butuh ada sense of responsibility gitu. Misalnya kayak habis makan, ya cuci piring masing-masing, misalnya gitu ya. Itu udah saklek, semua orang harus melakukan hal yang sama. Maka kita mulailah untuk melakukan itu. Nah, artinya kalau kita mau mencoba menjadi contoh, kita tanya dulu ke diri sendiri. Apakah kita mau membuat ini tuh hanya untuk diri kita, anak kita juga, atau tadi ya seluruh keluarga gitu. Kalau iya, berarti memang butuh source juga gitu ya, butuh sumber daya yang lain juga. Gak bisa kita nyontohin, terus kita berharap anak kita mengikuti, pasangan kita enggak, kayak tadi ya. Oh ternyata kita pengen semua orang di dalam rumah itu seperti itu. Nah, jadi memang sih perlu tadi yang ngeliat kapasitas, ngeliat kebutuhan juga, kita butuhnya mau sampai mana, mau di diri kita aja atau semua orang termasuk anak kita. Karena kalau nggak kayak gitu, anak tuh cuman sekedar ngeliat tapi nggak tahu maknanya apa.